Matrix My Adventure. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang determinan matriks dengan metode ekspansi kofaktor. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang minor dan kofaktor suatu matriks. Sekarang kita lanjutkan untuk determinan matriks ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor matriks 3 kali 3, misalnya kita memiliki matriks A yang berordo 3 kali 3. Ekspansi kofaktor baris ke I, matriks 3 kali 3, didefinisikan sebagai berikut. Nah, kita menggunakan rumusnya AI1 dikali KI1 ditambah AI2 dikali KI2 ditambah AI3 dikali KI3. Nah, kita ingat ya, bahwa AI1 adalah entry matriks A pada baris ke I, kolom ke-1. Ini baris ke I, misalnya baris 1 ini, kolom ke-1-nya ini, misalnya. Kemudian KI1 berarti dia kofaktor matriks A pada baris ke I dan kolom ke-1. Misalnya, kita menentukan ekspansi kofaktor baris ke-1. Nah, baris ke-1 berarti yang ini ya. Berarti ekspansi kofaktornya berdasarkan rumus ini adalah sebagai berikut. Determinan A, nah ingat karena ekspansi kofaktor adalah mencari determinan, maka kita tuliskan simbol determinannya, bisa seperti ini. Determinan A sama dengan AI1 dikali KI1, I-nya kita ganti dengan 1, menjadi A11 dikali K11 ditambah AI2 dikali KI2 D2 sehingga A12 dikali K12. Begitu juga dengan AI3 dikali KI3. Dia menjadi A13 dikali K13. Ini contoh ketika kita ingin menentukan determinan menggunakan ekspansi kofaktor pada baris ke-1. Nah, kita gunakan contoh yang di video sebelumnya ketika kita menggunakan metode Sarus seperti ini kan, yang kemarin masih ingat, kita memiliki matriks A-nya juga seperti ini. Dan hasil determinannya adalah negatif 35. Sekarang kita akan menggunakan matriks yang sama, tetapi dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Seperti berikut. Nah, contohnya, diketahui matriks A dengan ordo 3 kali 3 dan entry sebagai berikut, kita akan mencari determinan matriksnya menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, kita ingat tadi rumus ekspansi kofaktor baris ke I adalah AI1 dikali KI1 dan seterusnya. Sekarang misalnya kita akan menentukan untuk ekspansi kofaktor baris ke-1. Berarti ini ya, I-nya tadi kita ganti dengan bilangan 1 menjadi A11 dikali K11 ditambah A12 dikali K12 ditambah A13 dikali K13. Nah, setelah kita menuliskan rumus seperti ini baris ke-1, kita tulis dia determinan A agar kita tidak lupa bahwa kita itu sebenarnya mencari determinan A. Selanjutnya, kita akan menghitung masing-masing kofaktor terlebih dahulu, yaitu K11, K12, dan K13. Kita mulai dari K11. K1 pangkat 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 berasal dari sini, 11, dikali M11. M itu adalah minor. Kita ingat di video sebelumnya kita sudah belajar tentang minor. Sama dengan negatif 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. M11 berarti dari matriks A kita akan menghapus baris ke-1, kolom ke-1. Baris ke-1 ini, kolom ke-1-nya ini. Berarti yang tersisa adalah 1397. Nah, dia sudah menjadi determinan. Determinan yang ordo 2 kali 2. Selanjutnya tinggal kita hitung. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1.
Kemudian yang determinan ini berarti AD min BC. Berarti 1 dikali 7 sama dengan 7, dikurangi 3 dikali 9 sama dengan 27. 9 sama dengan 27. Berarti 7 dikurangi 27 sama dengan 1 dikalikan 7 dikurangi 27 sama dengan negatif 20. Berarti 1 dikali negatif 20 sama dengan negatif 20. Selanjutnya untuk K12. Pekerjaannya sama, yaitu negatif 1 pangkat 1 ditambah 2 dikalikan M12 sama dengan negatif 1 ditambah 2 sama dengan 3, berarti negatif 1 pangkat 3. Nah, untuk M-nya, baris ke-1, kolom kedua, ini kita hapus, sehingga dia menjadi 3, 3, 2, 7. Ini 3, 3, 2, 7. Kemudian nanti kita kalikan silang. Negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1. Kemudian yang bagian perkalian silangnya, 3 dikali 7 sama dengan 21. 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti 21 dikurangi 6. Kemudian kita hitung lagi yang dalam kurung. 21 dikurangi 6 sama dengan 15. Berarti negatif 1 dikali 15. Hasilnya sama dengan negatif 15. Yang terakhir, K13. Caranya sama. Negatif 1 pangkat 1 ditambah 3 dikalikan M13. Berarti yang kita hapus adalah baris ke-1, kolom ketiga. Yang tersisa 3, 1, 2, 9. Nah, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti negatif 1 pangkat 4 dikalikan M13-nya, sekian ini. Sama dengan negatif 1 pangkat 4 sama dengan 1. Kemudian 3 dikali 9 sama dengan 27. 1 dikali 2 sama dengan 2. Sehingga 27 dikurangi 2. Ini kita hitung 27 dikurangi 2 sama dengan 25. Berarti 1 dikali 25 sama dengan 25. Nah, di sini kita sudah menentukan masing-masing kofaktornya, K11, K12, dan K13. Kemudian kita simpan nilainya. K11 negatif 20, K12 negatif 15, K13 25. Langsung determinannya di kofaktor baris ke-1. Nah, kita tentukan dulu A11-nya. A11 ini baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom ke-1, berarti dia adalah 3. Baris ke-1, kolom kedua, dia adalah 5. Baris ke-1, kolom ketiga, dia adalah 4. Setelah kita menemukan entry-nya dan kofaktornya, tinggal kita substitusikan nilai dari ekspansi kofaktornya. Kita tulis dulu rumusnya, determinan A sama dengan A11 dikali K11, dan seterusnya. Kemudian kita substitusikan. A11 ini adalah 3, K11 negatif 20, ditambah A12 ini 5, dan K12 15, ditambah A13. A13 ini 4, dikalikan K13 ini 25. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung. 3 dikali negatif 20 sama dengan negatif 60. 5 dikali negatif 15 sama dengan negatif 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. Kemudian kita jumlah negatif 60 ditambah negatif 75 ditambah 100, hasilnya sama dengan negatif 35. Nah, kalau kita lihat yang kemarin, determinannya kan tadi juga
sama negatif 35. Nah, berarti pekerjaan kita ini sudah selesai. Kemudian misalnya kita mencari ekspansi kofaktornya menggunakan ekspansi kofaktor baris kedua. Seperti ini. Berarti I-nya kita ganti dengan bilangan 2, karena dia yang kita cari adalah baris kedua. Berarti A21 dikalikan K21 ditambah A22 dikalikan K22 ditambah A23 dikalikan K23. Kita tulis ini, kita tentukan bahwa di baris kedua yang tengah ini. Kita tulis bentuk determinannya seperti ini. Dan selanjutnya sama seperti tadi, kita akan mencari kofaktornya dulu. Ini K21, K22, dan K23. Kita mulai dari K21. K21 sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 1 dikalikan M21 dikalikan M21 minor 21 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3, berarti negatif 1 pangkat 3. M21 berarti yang dihapus adalah baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua dihapus, kolom ke-1 dihapus. Berarti tersisa 5, 4, 9, 7. Kemudian kita hitung lagi. Negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1. Nah, untuk minornya, 5 dikali 7 sama dengan 35. 4 dikali 9 sama dengan 36. Berarti dia 35 dikurangi 36. Negatif 1 dikali 35 dikurangi 36 sama dengan negatif 1. Berarti negatif 1 dikalikan negatif 1 sama dengan 1. 22. K22 sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 dikalikan M22. Nah, di sini M22 berarti baris kedua, kolom kedua kita hapus. Yang tersisa 3, 4, 2, 7. Ini 3, 4, 2, 7. Nah, untuk pangkatnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian kita lanjutkan sama dengan negatif 1 pangkat 4 sama dengan 1. Kemudian untuk minornya 3 dikali 7 sama dengan 21. 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti 21 dikurangi 8. Hasilnya 1 dikalikan 21 dikurangi 8 sama dengan 13. Berarti 1 dikali 13 sama dengan 13. Yang terakhir, kofaktor K23. Berarti negatif 1 pangkat 2 ditambah 3 dikalikan M23. Nah, negatif 1, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti negatif 1 pangkat 5. Untuk M23, berarti yang dihapus adalah baris kedua, kolom ketiga. Nah, yang tersisa 3, 5, 2, 9. Sama dengan negatif 1 pangkat 5 sama dengan negatif 1. Dan untuk minornya 3 dikali 9 sama dengan 27. 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti 27 dikurangi 10 sama dengan negatif 1 dikalikan 27 dikurangi 10, 17. Berarti negatif 1 dikali 17 sama dengan negatif 17. Nah, kita sudah menemukan ketiga-tiganya dari kofaktor ini. Kita simpan dulu nilainya. K21 1, K22 13, K23 negatif 17. Nah, ini kita simpan. Kemudian kita lanjutkan. Kita tulis dulu entry-nya. A21 sama dengan 3 ini. A22 sama dengan 1. A23 sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan ke dalam
determinan dalam ekspansi kofaktor baris kedua. Ini determinannya, kita substitusikan A21 3, K21-nya 1, 3 dikali 1. A22-nya ini 1, K22 ini 13, berarti 1 dikali 13. Ditambah A23-nya 3, dan K23-nya negatif 17. Berarti 3 dikali negatif 17. Selanjutnya tinggal kita hitung. 3 dikali 1 sama dengan 3. 1 dikali 13 sama dengan 13. Nah, 3 dikalikan negatif 17 sama dengan negatif 51. Hasilnya 3 ditambah 13 ditambah negatif 51 sama dengan negatif 35. Nah, sampai sini kita sudah menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor, hasilnya akan sama dengan menggunakan metode Sarus. Baik itu kofaktor baris pertama, kofaktor baris kedua, negatif 35.